Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus memperketat keamanan agar tidak ada yang bolos atau merokok. Jika ada yang melanggar, menjadi lebih baik dari kemarin dan menjadi lebih peduli. sudah. Oh itu. Guru ada guru yang pembelajarannya gimana? Pengennya guru kalau ngajar seperti apa? Yang jangan serius banget, Pak. Serius banget. Kayak ya Oke. terus jangan ada aplikasi gurunya. Oh gitu. Emang ada? Oh gitu. Siap, siap. Terima kasih. Harapan sekolah di Semanggi semoga menjadi sekolah ini dan gurunya jangan sering ngasih kelas. Harapan saya sekolah di sini dan bisa mengerti karena saya ingin bekerja di sekolah. Oh gitu. Ada Pak Din sama Ibu Dia jurusan bahasa Jepang. Setiap guru menggunakan cara yang kreatif dan belajar supaya siswa semakin semangat. Oh gitu. Makasih Aryani. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Bapak Ibu, kali ini saya Abing SPD MM. Saya adalah CGP angkatan 11. Saya akan mendemonstrasikan atau memberikan pemahaman tentang budaya positif, ya. Untuk lebih singkatnya, acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam demokrasi kontekstual berusaha untuk ditemukan, saya akan melakukan penerapan segitiga institusi di sini. Saya akan menerapkan tentang budaya positif ini tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dosen 2020. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus kepada mencari solusi dan upaya menyadarkan murid dari kesalahan kembali kepada kelompok. Jadi Bapak Ibu, yang dinamakan restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan siswa, ya. Jadi siswa artinya ketika siswa melakukan kesalahan, lalu siswa kita dihukumi agar kesalahannya itu dia sadari, ya, gitu. Tapi restitusi itu sebuah tawaran, ya, dan bukan paksaan kepada siswa untuk mengerjakan ini, untuk mengerjakan itu, bukan. Tetapi lebih kepada menyadarkan diri siswa sadar dalam dirinya, sadar sendiri di dalam dirinya sendiri, gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi restitusi itu adalah langkah perbaikan diri siswa untuk menciptakan agar siswa itu bisa kembali lagi ke kelompoknya yang biasanya mereka itu katakanlah menyimpang, tapi dengan
di restitusi, anak itu akan sadar dalam dirinya. Kemudian Bapak Ibu, yang dinamakan dengan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan siswa. Jadi restitusi itu tujuannya supaya siswa itu menebus kesalahannya, katakanlah membalas agar siswa itu menebus kesalahannya. Tetapi restitusi itu dalam rangka menyadarkan siswa di dalam dirinya, agar apa yang dia lakukan itu sadar bahwa hal itu salah. Di samping salah, dia menyadari bahwa ada orang lain juga yang ikut dirugikan oleh perbuatannya. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Ya, tawaran ke siswa untuk memperbaiki keadaan perilaku yang menyimpang tadi. Dia sadar bahwa perilaku yang dia lakukan itu adalah tidak sejalan dengan teman-temannya. Kemudian restitusi itu fokus kepada mencari solusi dan upaya menyadarkan murid dan kesalahan kembali pada kelompoknya, agar si siswa itu kembali kepada kelompoknya. Maksudnya dia sadar bahwa dia telah berbuat berbeda dengan kelompoknya, dan dia menyadari, lalu dia juga bisa kembali lagi ke kelompoknya untuk berkehidupan dengan yang sebenarnya. Itu dinamakan restitusi. Ini Bapak Ibu, ini adalah langkah kita akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa? Ini Bapak Ibu. Langkah dalam melakukan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah dalam tahapan restitusi ya. Pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. nah ini adalah langkah menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu maksudnya kita pertama-tama menangani siswa itu jangan sebagai tersangka, tapi kesalahan itu biasa dilakukan oleh kita. Jadi kita memaklumi tentang kesalahan karena anak masih dalam berproses, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu kita dari kesalahan yang dia perbuat, lalu timbul optimis dari diri siswa itu bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan itu sendiri. Jadi intinya pada tahap awal kita menstabilkan emosi siswa. Setelah stabil emosinya, baru kita menyadarkan mereka di dalam dirinya, gitu, agar timbul kesadaran di dalam dirinya, yaitu timbul semacam kesadaran diri sebagai intrinsik ya, yang timbul dari diri siswa. Jadi siswa melakukan kesalahan itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh para remaja. Itu kita harus sadar di situ. Kalau tidak sadar di situ, nanti timbulnya kita itu emosi, dan siswa dipaksa untuk mendisiplinkan dirinya versi kita, bukan pada versi penyadaran dia sendiri. Ya. Nah, berdasarkan prinsip bahwa setiap orang atau setiap murid itu hal wajar melakukan kesalahan, kita menyadari seperti itu, nanti kita dengan sendirinya kita akan emosi kita akan turun. Jadi intinya di dalam penanganan menstabilkan identitas itu, yang pertama kita menstabilkan emosi siswa, yang keduanya juga menstabilkan emosi kita. Kita harus sadar bahwa itu tuh hal yang wajar sering dilakukan oleh
oleh remaja, sering dilakukan oleh siswa. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ya tadi, kita jangan menjustis bahwa suatu kesalahan itu suatu hal yang tabu, gitu ya, hal yang tidak boleh sama sekali dilakukan oleh siswa. Sehingga kita nantinya akan merasa kalau kita itu suatu perbuatan yang sangat menyimpang, tidak boleh tidak oleh siswa, gitu kan? Itu akhirnya nanti malah penanganannya kepada disiplin hukuman, ya, disiplin menyakitkan siswa. Ya. Ketika disiplin menyakitkan siswa, itu akan membekas pada diri siswa, dan siswa pun tidak akan melakukan perbaikan dirinya karena sudah tersinggung duluan, dan juga akan timbul dendam di dalam diri siswa itu sendiri. Maka hal-hal langkah itu yang harus kita hindari. Jadi kita harus merubah diri kita, bagaimana penanganan siswa itu, dan apa yang dilakukan siswa tentang penyimpangan itu atau kesalahan itu, dia sadar dengan sendiri. Artinya kita di langkah menstabilkan emosi ini agar suhu keduanya atau suhu siswanya, emosional siswanya itu stabil, turun, dan menyadari dengan sepenuh hati di dalam intrinsik siswa. Kemudian kita menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kita membangkitkan semangat mereka yang tadinya melakukan hal-hal itu dianggap sesuatu yang biasa saja karena ungkapan emosional atau ungkapan ada kebutuhan di dalam dirinya yang tidak dipenuhi, misalnya kebutuhan dia akan kekuasaannya, ingin menguasai kelompoknya, ingin dia di atas dan segalanya, itu hal yang wajar dilakukan, atau ingin melakukan hal yang lain yang katakanlah berbeda dengan temannya karena ingin diakui jati dirinya. Nah, kita sadarkan, kita bawa kepada pemahaman diri siswa sehingga yang tadinya merasa hal yang katakanlah ingin berkuasa atau ingin pemenuhan dalam negeri dan sebagainya, itu kita bawa ke hal-hal yang optimis, penuh kesuksesan kedepannya oleh diri siswa, agar kedepannya dia itu mengalami kemajuan dan sukses di kemudian hari. Jadi kita menggeser dari potensi gagal, ya kan, dari hal yang gagal itu menuju ke identitas sukses. Dari yang serba pesimis, serba ingin menonjolkan sesuatu yang negatif, kembali ke pemahaman pemikiran yang lebih maju lagi, lebih modern lagi, lebih ke depan. Intinya dia lebih bisa melihat masa depan. Itu Bapak Ibu tentang menstabilkan identitas. Ucapan ini, ucapan itu bukan, tetapi lebih kepada menyadarkan diri siswa sadar di dalam dirinya, sadar sendiri di dalam dirinya sendiri, gitu kan? Nah itu seperti itu. Selanjutnya langkah dalam melakukan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Nah ini langkah-langkah dalam tahapan restitusi ya. Pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. nah ini adalah langkah menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu maksudnya kita pertama-tama menangani siswa itu jangan sebagai tersangka, tapi kesalahan itu biasa dilakukan oleh kita. Jadi kita memaklumi tentang kesalahan karena anak masih dalam berproses, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu kita dari kesalahan yang dia perbuat, lalu timbul optimis dari diri siswa itu bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan itu sendiri. Jadi intinya pada tahap awal kita menstabilkan emosi siswa
setelah stabil emosinya, baru kita menyadarkan mereka di dalam dirinya, gitu, agar timbul kesadaran di dalam dirinya, yaitu timbul semacam kesadaran diri sebagai intrinsik ya, yang timbul dari diri siswa. Nah, ini validasi tindakan yang salah, maksudnya itu tahapannya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi mereka itu melakukan salah itu karena ada pemenuhan kebutuhan dalam dirinya, gitu kan? Nah itu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi lebih kepada guru menyadari tentang tentang kesalahan siswa. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid agar kondisi siswa itu stabil, lalu dia menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan merugikan teman-teman yang lain akibat dari perbuatannya. Misalnya siswa itu tidak tepat mengumpulkan makalah untuk presentasi. Dengan makalah presentasi yang dia tidak kumpulkan, otomatis tidak terjadi semacam presentasi. Ketika tidak terjadi presentasi, maka bukan saja dia yang dirugikan, tapi dia harus menyadari bahwa ada yang lain juga yang dirugikan di situ. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nanti dulu. Ini menanyakan keyakinan ya. Keyakinan. Satu, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu menanyakan satu, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi pertanyaan di sini murid dibawa bahwa apa yang dia lakukan itu menyimpang dengan teman-temannya yang lain. Apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan kesepakatan kelas. Jadi ini kita akan menanyakan kepada murid tentang kenapa sih kamu melakukan begitu, gitu ya. Lalu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu telah melanggar? Tahu melanggar apa, gitu kan? Melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Gitu. Kemudian dia mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi apa yang dia lakukan itu dia salah. Artinya sadar dengan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu salah karena telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama teman-teman. Bapak Ibu, untuk penerapan segitiga restitusi, sebelumnya kita itu harus melakukan dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas dilakukan bersama-sama dengan murid. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu untuk melakukan agar kita bisa menangani menerapkan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada kasus. Dalam kasus 1, Wartini pamit ke kamar mandi lebih dari 5 menit. Wartini pada saat jam belajar berlangsung pamit ke kamar mandi, tetapi Wartini tidak perlu masuk kelas, kendati sudah lewat dari 5 menit berdasarkan kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Ini Bapak Ibu, saya mencoba karena saya sudah melakukan kasus penerapan segitiga restitusi di kelas, walaupun belum sempurna banget ya. Ini kasusnya asli ya Bapak Ibu.
kebetulan waktu saya ngajar ada satu anak yang pamit ke kamar mandi, lalu ditunggu nggak datang-datang, ya, ditunggu nggak datang-datang, dan setelah beberapa lama ternyata dia baru kembali. Sementara kesepakatan kelas kalau pamit ke kamar mandi itu tidak lebih dari 5 menit dan tidak boleh rombongan. Jadi hanya dilakukan 2 orang. Ini kebetulan Wartini ya. Wartini ini anaknya cantik. Dia ada di 11-8 ya. Inilah skenario kasus 1. Izin ke kamar mandi lewat dari kesepakatan kelas. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, dan rintangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita melafazkan sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam Nah itu Bapak Ibu, ini adalah penanganan kasus 1 di mana Wartini itu pamit ke kelas, pamit ke kamar mandi. Setelah pamit ke kamar mandi, dia tidak langsung ke kelas, tetapi dia malah ke OSIS, ya. Setelah beberapa lama baru masuk. Nah ini adalah kasusnya tidak direkayasa. Saya ingin mengatakan bahwa dalam penanganan segitiga restitusi itu adalah guru bertindaknya sebagai manajer, bukan sebagai pemberi hukuman, bukan sebagai membuat orang bermasalah atau pemantau dan sebagainya gitu. Nah, guru itu bertindak seperti itu. Jadi bertindak sebagai manajer, bukan penghukum. Oh, kamu tadi kemana? Gitu kan? Udah, kamu saya kasih tugas sekian atau saya tempeleng dan sebagainya. Itu sebagai guru bertindak, kontrol guru sebagai penghukum. Jadi ada 5 kontrol guru, di antaranya itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu pemantau, ya, pemantau, dan yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu mengungkap bagaimana siswa itu kita bisa memahami akan kesalahannya dan juga membuat siswa itu sadar dengan dirinya, gitu kan, sadar dari dalam dirinya, jadi secara intrinsik dari dalam. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 11 Tujuan saya adalah untuk meminta maaf kepada Pak Abi karena saya hari ini telat pada pelajaran Pak Abi karena alasannya saya dari toilet dan ada kegiatan ASIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimaafkan. Nah, setelah kita menangani kasus tadi,
menangani warga ini yang menanyakan dan sebagainya tentang apa yang dia perbuat. Kemudian timbul kesadaran dari siswa untuk meminta maaf, ya, sadar dari diri sendiri, dia meminta maaf dan mengaku bersalah dan juga tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa. Itu seperti itu Bapak Ibu prosesnya, gitu ya. Jadi siswa sadar apa yang dia lakukan itu salah dari dirinya. Dia sadar bahwa apa yang diperbuat dia itu juga merugikan orang lain. Ya, siapa yang dirugikan? Ya tadi teman-temannya merasa terganggu ketika dia datang sementara pembelajaran sedang berlangsung. Nah itu. Kasus 2, lambat. Dalam kasus ini tahu nggak yang diambil kesini sama? Iya, kan harusnya kan ini masing-masing kelompoknya ya, kan itu lagi. Ya, kenapa kok belum selesai? Kenapa? Kan sejak awal itu sejak pertama kali kurang kesehatan dari merasa jadi memang kemarin Bapak satu ya. Cuman kita kan sekarang itu waktunya kan ada enggak jadi apa dari 2 kan. Tapi ya Bapak berharap Rehan harus siap kalau siap karena tugas itu diberikan sudah harus selesai dan ini akhirnya juga baru juga sedang satu pertemuan satu karena Nah, Bapak Ibu, tadi adalah kasus Rehan, di mana Rehan itu pada saat presentasi dia belum siap tentang makalahnya. Jadi belum siap karena tadi katanya belum di print dan sebagainya. Namun demikian saya juga memaklumi, cuman kita harus mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kalau kita tidak menangani hal seperti ini, khawatirnya nanti kelompok-kelompok lain atau siswa yang lain akan meniru cara Rehan dengan gampangnya, Pak saya ketinggalan makalahnya, Pak saya belum di print, Pak saya belum siap dan sebagainya. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kita buatkan segitiga restitusi, penanganan segitiga restitusi, sehingga siswa yang melakukan perbuatan itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak ditiru oleh kelompok lainnya atau oleh siswa lainnya perbuatan wah itu saja juga tidak diapa-apain sama Pak Guru, sama Pak Abing gitu. Saya mah pura-pura aja. Ketika ada anak yang melanggar, misalnya pamit ke kamar mandi, kesepakatan 5 menit, ternyata tidak datang menit-menit ya, bahkan sampai selesai, sampai gurunya selesai dia belum datang. Nah itu kebiasaannya, ya, kebiasaan yang sering timbul di
di kelas itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kebiasaan itu juga timbul manakala kita baru masuk, siswa sudah pamit kemana gitu kan, Pak ada dipanggil itu, Pak saya pamit dulu ke kamar mandi dan sebagainya. Padahal kita baru masuk, ya. Padahal mereka itu bisa melakukannya sebelum Bapak Ibu datang. Bahkan kadang-kadang saya juga nggak pas waktunya karena tadi barangkali siswa itu ada keperluan dan sebagainya. Jadi saya lebihkan 5 menit dan sebagainya. Gitu, untuk memberi kesempatan siswa itu untuk melakukan sesuatu misalnya di kamar mandi dan sebagainya. Namun hal ini juga tidak tetap aja mereka di kamar mandi setelah ada Bangun dan bukalah matamu, sementara nanti saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Nah itu Bapak Ibu penanganan kasus di kelas dengan penanganan kasus pakai segitiga restitusi. Yang tadi saya menyadarkan Rehan dan Rehan juga siap memperbaiki dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga dia siap membawa teman-temannya untuk selalu kompak. Saya tanya tadi pada Rehan, apakah kelompokmu semuanya kompak? Rehan mengatakan pada saat itu tidak semua anggotanya itu kompak. Namun saya berjanji, jadi Rehan berjanji akan mengajak bagaimana caranya teman-temannya bisa kompak, bisa kembali lagi ke pemikiran yang positif. Ya, itu Bapak Ibu yang saya lakukan di segitiga restitusi kemarin, ya. Itulah apa yang telah saya lakukan di kelas. Nah untuk selanjutnya Bapak Ibu barangkali ada hal yang belum dimengerti atau penjelasan saya kurang gamblang, maka Bapak Ibu untuk bertanya. Untuk sebelumnya saya ingin memberikan gambaran budaya positif itu seperti apa sih, itu Bapak Ibu ya. Lalu seperti apa contoh budaya positif yang sering ada di kita. Budaya positif itu adalah Bapak Ibu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, ya, yang berpihak kepada murid.
seperti apakah yang berpihak kepada murid itu? Biasanya seperti itu kan Bapak Ibu. Yang berpihak di mana ketika kita melakukan pembelajaran, kita tidak berpusat kepada, kalau belajar ya, kalau ngajar kita tidak berpusat kepada teacher center, ya. Kita berpusat kepada student center. Jadi kita menggali wawasan, kita menggali potensi-potensi diri yang ada kepada diri siswa. Adapun contohnya yang lain, budaya positif itu Bapak Ibu, yaitu kita bagaimana siswa itu bisa melakukan hal positif. Contohnya bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran, sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu adalah sikap-sikap positif. Kita bisa bangkitkan di kita bisa bangkitkan kepada diri siswa. Kemudian kita bisa bisa meyakinkan kepada siswa tentang bagaimana pentingnya budaya antri. Itu Bapak Ibu. Kemudian banyak sekali contoh positif itu, melaksanakan kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah, untuk maupun tenaga pendidik yang lain, maupun semua stakeholder yang ada di sekolah kita ajak untuk membersihkan lingkungan dan sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan kemarin ya, di hari kebersihan nasional gitu ya. Kebersihan nasional, kita bersihkan lingkungan kita mulai dari jalan dan sebagainya, dan dilakukan oleh guru. Itu adalah merupakan tindakan yang positif dan juga yang sebagai keberpihakan kepada murid, karena kita semua juga melakukan hal seperti itu. Kemudian melaksanakan kerja bakti sudah tadi, lalu tepat waktu tiba di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memberi contoh kepada siswa bahwa kita pun bisa, ya, walaupun kita guru, tapi kita juga datang tepat waktu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah ada di sekolah, sehingga ketika KBM berlangsung, waktunya jam kita sudah ada di kelas tersebut. Kemudian kita bisa melakukan budaya positif tentang jujur, sehingga kedepannya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita doktrinkan kepada siswa bahwa kejujuran itu penting. Ya, anak-anak sebagai generasi masa depan yang akan memperbaiki negeri ini, maka harus dibangun kejujuran. Ya, kejujuran dari diri sendiri, ya, tidak boleh katakanlah berbohong dan sebagainya, tidak boleh mengambil yang bukan haknya, gitu kan. Ada kasus-kasus seperti itu ada di kelas, sering kehilangan uang dan sebagainya. Nah, bagaimana kita doktrinkan kepada siswa agar hal itu tidak baik dan dia sadar dengan sendirinya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kemudian menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Di kita ada 2 peraturan, ya. Pertama adalah peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah bersama-sama dengan stakeholder dan barangkali sudah dikomunikasikan dengan siswa. Ya, semacam yang saya lihat itu ketika siswa melanggar aturan tertib, misalnya datang terlambat. Nah, ketika datang terlambat mereka ada konsekuensi, ya, yaitu untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran atau juga membuat kosakata bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi, itu bukan hukuman, karena sudah disepakati sebagai konsekuensi siswa yang melanggar, dan juga itu mendidik, karena dengan belajar kosakata, menghafal
disampaikan oleh Bu Iya, Eli, Bapak Ibu. Itu banyak bukan hal yang hukuman. bisa Kalau yang kita namanya pelajari hukuman adalah sebagai yang guru. sifatnya Salah satunya menyakitkan. adalah pemberian Misalnya kamu terlambat keyakinan datang, keras, makanya di mana kamu saya keyakinan denda, keras yang misalnya kita pahami harus adalah bawa kue, nilai-nilai atau kebaikan, didenda uang sekian, kebiasaan-kebiasaan atau kamu harus push up, positif atau yang kita harus buat bersama keliling siswa lapangan dan sekian, disepakati dan sebagainya. Itu anggota adalah kelas. hukuman, Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Dan itu tidak pernah dibuat kesepakatan. Ya. Pokoknya siswa dalam benak kita Dan bukalah matamu kehidupan sehari-hari hal itu tidak saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kemudian Bapak Ibu menanti Sadarilah masa mendengarkan berganti, atau menyimak kebijakan tantangan kan kita hadapi, saya ketika bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, budaya positif dan kita kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian hal positif juga begini, guru tidak boleh, siswa tidak boleh saling membuli antar teman. Jadi siswa dilarang membuli dan berbicara syarat, ya keyakinan orang kita hargai. Ya, membuli juga hal yang tidak baik sehingga akan menimbulkan yang lain akan tersakiti perasaan. Ya, merasa kalau dibully itu orang di samping sakit fisik juga sakit pikiran. Makanya kita buatkan kesepakatan seperti itu. Ya. Lalu hal apa lagi? Budaya positif banyak sekali. Misalnya kita menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan kelas. Lalu ketika ada sampah, gitu kan, dengan kesadaran sendiri untuk membuangnya, atau dia ketika dia makan sesuatu, maka siswa itu dengan sadar sendiri untuk membuangnya. Ya. Jadi budaya positif itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Kemudian toleransi, ya, seperti yang saya katakan tadi, toleransi atau menghargai perbedaan, tidak boleh syarat dan sebagainya, keyakinan mereka harus kita hormati dan sebagainya. Lalu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Apapun yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab. Ya. Ketika dia melanggar kesepakatan, dia harus bertanggung jawab. Tapi dengan cara penyadaran dari dalam diri siswa, sehingga siswa itu sadar dengan sendirinya apa yang saya lakukan itu saya salah karena saya telah melakukan pelanggaran itu. Kemudian bersalaman dengan guru di pagi hari ketika masuk gerbang sekolah. Nah, kita itu adalah kebiasaan kita sehari-hari dari Bapak Ibu. Ketika siswa datang, ada guru yang menyambut di situ, lalu siswa bersalaman. Kita sudah baik sekali. Di sekolah, di lingkungan kita hal itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian bergotong royong, itu juga hal yang positif. Kita bergotong royong yang kemarin itu membersihkan lingkungan kita, ya, itu juga budaya yang positif. Kemudian kepedulian dalam semua aspek, mulai dari peduli dengan sesama hingga peduli dengan lingkungan di sekitar. Nah, rasa kepedulian itu kita tanamkan, ya, kita doktrinkan kepada siswa bahwa kepedulian, peduli sesama temannya, peduli sesama lingkungan sekitar, peduli dengan tetangganya dan sebagainya, itu harus tertanam di dalam diri siswa bahwa hal itu adalah hal yang baik. Contohnya ketika ada temannya sakit, kita bersama-sama menengoknya ke rumahnya, kemudian ada orang yang meninggal, orang tuanya meninggal, kita bersama-sama untuk takziah ke sana. Ini adalah hal yang baik kita tanamkan sehingga ada rasa
kepedulian dalam dirinya, timbul atas kesadaran sendiri, oh hal ini tentunya perlu dilakukan oleh kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu kita tanamkan rasa nasionalis, ya, dapat diimplementasikan dengan berpikir maupun bertindak demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini juga kita pentingkan, kita tanamkan, sangat penting kepada siswa untuk mencintai negaranya. Ya, jangan kita negara sendiri dihinakan, pimpinan kita sendiri dihinakan, sementara negara lain dibanggakan, pimpinan lain dibanggakan, sementara dia tidak, negara lain tidak ada kontribusi kepada kita sendiri secara langsung. Tapi secara nasional, negara kita itu adalah tumpah darah kita yang harus kita cintai dan yang harus kita bela bersama. Itu harus tertanam di diri siswa, jangan sampai mereka justru malah membanggakan negara lain, negara sendiri malah yang dijelek-jelekan dan sebagainya. Dan ini barangkali banyak ya di internet dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian mengikuti berbagai ekstrakurikuler itu juga adalah pembiasaan yang budaya positif. Lalu bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang terpenting ketika kita ngajar, kita bagaimana menanamkan bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah keberpihakan kita kepada siswa. Keberpihakan kita kepada siswa, ya. Gitu. Jadi kita berpihak kepada murid. Kita menghamba kepada murid itu maksudnya pembelajaran itu kepada siswa. Ya, pembelajaran itu kepada siswa, bukan student center, ya, siswa sebagai sentral. Kemudian Bapak Ibu menetapkan hukuman agar siswa dapat menjadi lebih disiplin. Hukuman tadi bukan hukuman, ini hal negatif kalau kita pakai kata hukuman, tetapi lebih kepada menyadarkan siswa, lebih kepada konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa. Ya, ketika siswa misalnya melanggar Bapak Ibu guru olahraga, lalu guru olahraganya memberikan konsekuensi, misalnya lari di lapangan, itu di jam ngajar dia, itu bukan hukuman, tetapi adalah konsekuensi, ya, dan itu menyehatkan karena itu di jam mengajarnya. Kemudian kita menanamkan juga budaya positif tentang budaya membaca, ya. Itu budaya membaca, bagaimana siswa bisa mempunyai kemampuan untuk membaca dengan baik, ya, berliterasi gitu, ya. Kita bawa siswa ke perpus sekali-kali, lalu siswa untuk bisa memahami apa yang dia bacanya. Jadi kita coba apa yang dia baca, lalu dia untuk bisa untuk mempresentasikan atau mengungkapkan apa yang ada di buku itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga budaya positif itu tentang diskusi, ya, diskusi makalah dan sebagainya. Itu diskusi itu bukan budaya yang positif. Kita mengajarkan bagaimana siswa itu bisa terbiasa bicara di muka umum, di orang banyak, tetapi juga dia juga di dalam diskusi itu juga bagaimana dia bisa kerjasama dengan teman dengan baik, bisa menghargai teman dengan baik, dan juga mengajarkan kepada anak tentang budaya antri dan bernalar kritis, ya. Saya sering menekankan kalau diskusi itu jangan terlalu plak seperti teks di buku, tapi kamu harus berimajinasi atau bernalar dengan wawasan yang lebih luas lagi. Silakan gunakan berbagai media, baik di medsos mau di WA mau di informasi di
Facebook, yang YouTube, dilakukan dan oleh lain Bu sebagainya. Eli Silakan banyak hal gunakan yang itu tidak semua. kita sadari Ya, sebagai itu hal yang positif salah satunya asal adalah pembentukan sesuai dengan kelas, pembahasan tema di mana keyakinan diskusi kelas tersebut. yang kita Silakan dicari. pahami adalah Ya, nilai-nilai silakan ketika yang lain presentasi kebiasaan di depan, yang kita lalu lakukan yang bersama kelompok yang siswa lain dan untuk disepakati bisa mengkritisi dan menanggapi anggota kelas. nanti narasumber yang di depan. Saya persilakan mereka untuk membuka Google tentang tema diskusi tersebut. Nah itu Bapak Ibu yang terhormat dan hebat yang bisa saya sampaikan. Silakan yang belum paham untuk bertanya. Sadarilah masa berganti. Nah itu Bapak Ibu langkah-langkah restitusi. Barangkali nanti bisa melalui diskusi ya, diskusi dan tanya jawab. Silakan. Saya menanyakan bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas yang efektif. Itu pertanyaannya pertama. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas? Apa perbedaan yang mendasarnya? Mungkin itu saja Pak Bing yang Terima kasih. saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Epul atas pertanyaannya. Yang pertama, Bapak Saiful menanyakan bagaimana cara membuat kesepakatan kelasnya. Ini adalah video yang telah saya buat untuk membuat kesepakatan kelas. Pertama-tama saya membawa secari kertas untuk dipotong-potong gitu ya, kalau bisa berbagai warna. Lalu untuk ditempel di di numbboard, ya di papan tulis. Pertama siswa untuk mengungkapkan dulu. Sebenarnya kita itu di sekolah itu apa sih yang diimpikan, yang diharapkan, gitu. Jadi dari situ nanti timbul untuk membuat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas berdasarkan keluhan-keluhan atau keinginan-keinginan sekolah yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan. Kalau saya seperti itu, cara membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, kita mengamati tentang kebiasaan ketika kita ngajar. Misalnya ketika kita ngajar baru masuk, siswa sudah pamit kencing atau ke kamar mandi dan sebagainya. Itu kita coba untuk dibuat kesepakatan kelas, gitu ya. Hal-hal yang sering kita jumpai di situ, lalu kita jadikan kesepakatan kelas. Yang tadinya situasinya ya hal yang biasa, Pak, kita baru masuk itu anak sudah pamit ke kamar mandi. Padahal ketika kita belum masuk, mereka sudah bisa harusnya melakukan ke kamar mandi. Tapi dia menunggu ketika gurunya masuk, dia malah pamit ke kamar mandi. Nah itu bisa dijadikan kesepakatan kelas. Kita bisa untuk dijadikan memperbaiki situasi ketika kita mengajar, gitu kan. Yang kedua, barangkali ada kita sering melihat anak berbicara tidak sopan, atau ketika kita berdiskusi ada anak yang ngomong asal saja, gitu kan, tidak pada konteksnya. Nah itu juga bisa dibuat kesepakatan kelas, misalnya itu menghargai pendapat teman. Atau kita lihat situasi di kelas ini anak itu sering membuli temannya, itu bisa juga dijadikan kesepakatan kelas. Nah, apa bedanya kesepakatan kelas dengan kesepakatan sekolah?
kalau kesepakatan kelas kita buat oleh per guru gitu ya, berdasarkan situasi pengalaman kita mengajar di kelas. Sementara kalau kesepakatan sekolah itu dibuat oleh sekolah, dirembukan bersama, dan itu aturan itu berlaku secara keseluruhan. Artinya tidak keseluruhan, walaupun kita nggak ngajar di situ, ada yang mematuhi itu. Ya. Kemudian kalau kesepakatan kelas ya kita di kelas hanya guru yang bersangkutan atau wali kelas dengan kelasnya gitu, dengan kelasnya. Kita bisa dibuat kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu mungkin bisa oleh wali kelas. Kalau kesepakatan kita, kesepakatan guru, kalau menurut saya ya untuk mengatasi situasi belajar kita. Nah, kalau kesepakatan sekolah, ya sekolah yang merumuskan beserta semua stakeholder di sekolah untuk disepakati. Contohnya barangkali ketika siswa itu terlambat, maka semua siswa yang terlambat maka akan mendapatkan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu ya, bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati bersama, mereka melanggar, maka itu adalah bagian dari konsekuensi. Misalnya terlambat datang lalu suruh baca menghafal ayat, kalau saya lihat kan seperti itu di kita itu. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi intinya antara hukuman dengan konsekuensi bedanya, kalau hukuman itu menyakitkan bagi siswa. Artinya buat siswa itu menderita. Tapi kalau konsekuensi adalah bagian kesepakatan yang telah disepakati bersama. Itu barangkali Bapak Ibu bagaimana? Terima kasih Pak Abi. Sangat jelas penjelasannya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali mau bertanya. Cukup? Cukup ya? Kalau cukup, ya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di penyebaran pemahaman budaya positif yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya untuk kebaikan sekolah kita ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sih. Jangan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnandar, teman dari Bapak Abing, rekan sejawat di SMA Negeri 1 Haurgelis. Menurut pengamatan saya, Pak Abing dalam proses pembelajaran di kelas sudah sangat baik. Siswa sudah lebih termotivasi untuk belajar terdiferensiasi, berinovasi, dan yang penting tidak berorientasi pada guru, kepada Pak Abing, tapi siswa sudah belajar lebih aktif lagi, karena Pak Abing dalam pembelajaran sekarang sudah lebih berinovasi, sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, belajar mencari informasi sendiri, juga belajar mengerjakan tugas sekolah dengan kekuatan sendiri. Siswa sudah mandiri dalam belajar, lalu berinovasi juga. Tugas-tugasnya juga saya lihat sudah sangat baik. Siswa mengerjakan penuh dengan semangat dan inovasi tugas yang diberikan oleh rekan saya Pak Abing. Namun ada juga kelemahannya, dan tentu saja kelemahan ini semoga bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya, karena kalau tidak ada kekurangan sangat mustahil. Tapi yang jelas saya lihat dari segi positifnya bahwa Pak Abing telah berubah
dari pembelajaran yang berorientasi kepada guru menjadi pembelajaran yang kolaboratif, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, juga mampu mengembangkan potensi siswa menjadi mandiri, menjadi kreatif, jadi lebih semangat, tidak membosankan. Akhirnya insya Allah materi pembelajarannya tercapai. Demikian saja. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk testimoni kepada Pak Abing. Semoga Pak Abing sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bunga, siswa SMA Negeri 1 Horgelis kelas 12. Saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai muridnya Pak Abing. Pak Abing memberikan saya motivasi untuk tidak boleh takut gitu, karena beliau sering memberikan kita presentasi di depan supaya kita berani berbicara di depan, public speaking kita bagus. Dan beliau itu selalu menginovasi pembelajaran supaya tidak membosankan untuk kita, supaya kita tetap semangat belajar di pembelajarannya Pak Abing. Untuk harapan saya untuk pelajarannya Pak Abing, semoga terus seperti ini ya Pak, supaya kita tetap semangat untuk belajar ekonomi bersama Pak Abing. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.